Assalamualaikum kawan-kawan baik. Dalam video ini kita akan membuat studi kelayakan finansial secara sederhana dari pendirian usaha kebun binatang bernama Taman Safari Kewan yang berlokasi di Kota Salatiga, salah satu kota di Jawa Tengah ini ya. Jadi proyek ini hanya simulasi saja, teman-teman, bukan proyek real ya ini ya. Proyek ini rencananya akan didukung oleh sumber pendanaan dari investor atau bisa kita sebut ini melalui pinjaman dari perbankan. Artinya tidak ada Rp1 pun yang keluar dari modal kita pribadi ya. Nah, di sini kita memiliki rangkuman proyek di mana di dalam rangkuman ini sudah saya highlight pada angka-angka penting, di mana angka-angka ini yang nanti akan kita masukkan ke dalam Excel, kawan-kawan baik. Jadi ini yang akan kita jadikan acuan untuk kita masukkan ke dalam template Excel kita nanti. Nah, di dalam Excel ini telah saya persiapkan di sheet pertama ini khusus untuk menuliskan ringkasan atau narasi dari proyek ini. Jadi kebun binatang ini diproyeksikan mendapatkan sekitar 500 pengunjung pada hari-hari biasa, yaitu Senin sampai dengan Jumat ya. Dan pada akhir pekan, yaitu pada Sabtu dan Minggu, Taman Safari Kewan ini akan diproyeksikan dikunjungi oleh sekitar 2.000 orang. Kita tinggal menjumlahkan, karena kita perlu tahu jumlah pengunjung per bulan. Nah, ini tinggal kita kalikan 4. Kenapa dikalikan 4? Karena kita anggap dalam 1 bulan terdapat 4 minggu ya. Nah, kemudian untuk sementara dulu ya, harga tiketnya dipatok di harga 100.000 untuk dewasa dan 50.000 untuk anak-anak. Sehingga anggap saja harga rata-ratanya adalah Rp75.000. Tapi harga ini adalah asumsi sementara ya. Bisa jadi nanti harga itu perlu disesuaikan dengan analisis HPP atau harga pokok produksi. Meskipun ini proyek bukan proyek industri yang memproduksi satu barang ya, tapi tetap kita nanti ada biaya-biaya yang bisa kita anggap sebagai komponen HPP dalam proyek ini. Kemudian sekarang kita perlu menghitung beberapa investasi yang diperlukan di tahun pertama, kawan-kawan baik. Kenapa? Karena tadi disebutkan bahwa proyek ini akan menggunakan dana talangan kan ya. Jadi kita menggunakan dana dari pihak ketiga atau istilahnya kita pinjem modal usaha. Ini nanti penting untuk menentukan berapa besar pinjaman yang akan kita ajukan. Nah, berdasarkan ringkasan ini yang telah saya highlight ya dengan tanda merah, ini merupakan komponen-komponen pembiayaan yang diperlukan. Ada biaya yang sifatnya dikeluarkan hanya sekali, dan ada yang sifatnya biaya yang dikeluarkan secara rutin. Nah, kalau berdasarkan ringkasan ini terdapat biaya yang dikeluarkan tidak rutin, dan kebetulan di sini semuanya sifatnya adalah biaya investasi ya kawan-kawan baik. Nah, di situ ada Rp80 miliar untuk biaya pembangunan, biaya 500 juta untuk studi atau riset, ada juga 25 miliar untuk pengadaan satwa di kebun binatang nanti. Nah, sementara untuk biaya operasionalnya atau biaya yang dikeluarkan per bulan ini ya, itu bisa dilihat ada biaya perawatan kandang 1 miliar per bulan, biaya SDM termasuk gaji 100 pegawai ini ya, itu 500 juta per bulan, dan biaya listrik air sebesar 500 juta rupiah per bulan. Nah, komponen-komponen ini yang akan kita masukkan ke dalam Microsoft Excel di sini. Ya, di sini saya memisahkan antara biaya modal dan biaya yang sifatnya operasional tadi ya pada sheet yang berbeda. Kita masukkan dulu biaya-biaya yang sifatnya keluar hanya sekali atau biaya investasinya. Itu tadi ada biaya pendirian pembangunan. Ini yang paling besar yaitu Rp80 miliar. Oke, 80 miliar rupiah. Kemudian ada biaya pengadaan satwa-satwa. Tadi ya, yang juga untuk habitatnya itu sebesar Rp25 miliar atau Rp25.000 juta. Kemudian biaya yang terakhir untuk kategori ini adalah biaya studi kelayakan.
atau riset awal ya. Biasanya kalau bikin proyek kan di awal itu ada risetnya. Nah, di sini biayanya adalah 500 juta rupiah. Oke, tinggal kita jumlahkan dengan rumus SUM. Ini template memang sengaja saya beri space kosong ya kawan-kawan baik. Kalau nanti kawan-kawan baik ingin menggunakan template ini dan memerlukan komponen biaya yang lebih rinci lagi, itu bisa tinggal kita masukkan di kolom gitu. Nah, ini adalah total biaya investasinya ya. Kemudian kita juga akan memasukkan biaya operasional atau biaya bulanannya. Di sini tinggal kita masukkan tadi ya, biaya perawatan satwa. Itu ada 1 miliar rupiah per bulan. Itu per bulan ya, jadi kuantitasnya nanti adalah 12 bulan. Karena ini kita mencoba menghitung pengeluaran per tahun ya, jadi ada 12 bulan. Nanti kita tinggal kalikan 12 bulan. Kemudian biaya gaji SDM sebesar 500 juta rupiah. Sama ya, ini kuantitasnya juga 12 bulan karena kita akan menghitung nanti biaya gaji atau biaya operasional ini selama 1 tahun berapa. Dan yang terakhir itu ada biaya listrik dan air. Setiap bulan itu mengeluarkan 500 juta rupiah. Sama 12 bulan juga. Kemudian nanti tinggal kita hitung ya bahwa operasional selama setahun itu nanti besarnya sekian. Nah, artinya untuk modal awal kita menggunakan rumus SUM saja, kita menjumlahkan antara total dari biaya investasi awal dengan total biaya operasional selama setahun. Nah, inilah jumlah modal awal yang kita perlukan kawan-kawan baik. Atau investasi di tahun pertama kita perlu pinjaman modal usaha itu sebesar ini. Anggap saja proyek ini akan kita jalankan selama 10 tahun ya, dengan diskonto sebesar 8%. Diskonto atau sering disebut sebagai discount rate ya, disebutnya sebagai discount rate. Ini adalah tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung nilai di masa kini atau present value dari arus kas di masa yang akan datang. Cara gampangnya adalah nilai duit sekarang dengan nilai duit di masa datang itu kan akan berbeda ya. 100.000 di hari ini itu nggak bakal dapat barang yang sama di masa yang akan datang dengan angka yang sama-sama 100.000. Makanya kita gunakan discount rate. Jadi biasanya diskonto ini antara 8-15%, tapi kita gunakan yang 8% saja kawan-kawan baik. Salah satu komponen beban yang tidak bisa kita lupakan adalah penyusutan ya kawan-kawan baik. Anggap saja kita dalam membangun sebuah kebun binatang beserta perlengkapannya dan habitatnya, itu kan pasti ada menurunnya performa atau penggunaan barang tersebut akan menurun karena dipakai terus-menerus ya. Pada masing-masing modal yang kita tanamkan tadi, misalnya pembangunan kebun binatang ya. Kita tulis di sini pembangunan kebun binatang lengkap dengan fasilitas dan habitatnya. Tadi kan nilainya 80 miliar tuh. Berdasarkan pada sheet yang pengeluaran modal tadi 80 miliar, itu pasti kelak akan menyusut. Misalnya kelak kita ketika habis masa pakainya dan kita jual bangunan tersebut, kita jual kebun binatang itu dalam keadaan bekas, itu nanti nilainya mungkin hanya menurun, lakunya hanya 50 miliar saja dari harga investasi awal kita tadi 80 miliar. Kemudian anggaplah umur ekonomis dari lokasi kebun binatang itu misalnya ya hanya 20 tahun sampai benar-benar tidak bisa digunakan lagi kebun binatang itu. Umur ekonomisnya 20 tahun. Nah, kita tinggal mengurangi antara nilai asli yang 80 miliar tadi dengan nilai residunya. Dibagi umur ekonomis, nah ini ya dibagi dengan nilai umur ekonomis, maka akan dihasilkan beban penyusutan yang kita tanggung selama setahun untuk bangunan kebun binatang tuh sebesar ini. Kemudian untuk satwa-satwanya juga ya, tadi di awal kita melengkapi satwa itu dengan nilai 25 miliar. Kita mengadakan binatang-binatang di kebun binatang itu nilainya 25 miliar. Bisa saja kelak ketika sudah tua binatang-binatang itu, udah usang satwanya, kita estimasikan hanya berharga senilai 10 miliar, menurun. Binatang-binatang itu harganya menurun jadi 10 miliar. Anggap saja binatang-binatang dan habitat buatan itu yang tadi kita invest 25 miliar,
itu mereka rata-rata akan mati di umur ke-20. Rumusnya sama ya, kita kurangi 25 miliar dengan 10 miliar, kita bagi dengan umur ekonomis 20 tahun, maka inilah hasilnya. Begitu pula dengan dokumen studi kelayakan, tadi nilainya 500 juta. Karena ini hanya berbentuk dokumen ya, pura-puranya nilai residunya hanya Rp2.000 nanti ketika kita jual ke tukang loak ya. Kertasnya itu dengan umur ekonomis hanya 10 tahun saja dokumen itu. Kemudian kita tinggal jumlah dengan SAM, maka diperoleh total beban penyusutan yang kita tanggung, kawan-kawan. Itulah estimasi nilai penyusutan yang menjadi beban tahunan kita. Kalau ini adalah sheet total investasi. Sebenarnya hanya tinggal mengambil total dari sheet investasi tadi ya, dan dari sheet operasional selama 1 tahun ini. Kemudian hanya tinggal kita sum ya. Ini jadi kita hanya menjumlahkan saja. Hasilnya adalah total investasi awal, kawan-kawan baik. Jadi sheet ini hanya mengulang saja sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa kawan-kawan baik. Ini adalah total investasi awal. Cocok ya dengan yang di sheet narasi ini tadi. Nah, sekarang kita akan menghitung HPP ya. Meskipun ini bukan usaha industri yang memproduksi sesuatu ya. Secara kita tahu HPP itu adalah harga pokok produksi. Tapi kita tetap perlu menghitung HPP di sini karena ini penting untuk mengetahui berapa harga jual tiket seharusnya ya kawan-kawan baik. Oke, jadi komponen yang akan kita masukkan di sini adalah biaya operasional saja atau biaya yang munculnya bulanan. Karena nanti itu pembandingnya adalah jumlah pendapatan dari tiket pengunjung kan ya. Nah, itu kita tinggal ambil saja dari sheet OPR atau operasional, kita copy dan kemudian kita paste di sheet HPP. Kemudian kita juga perlu mencantumkan jumlah pengunjung di kolom ini. Kita ambil saja dari depan tadi ya, jumlah pengunjung selama 1 bulan itu estimasinya berapa. Saya beri warna berbeda ya di sini. Ya, jadi kita di sini tuh mau mencari sebenarnya kalau untuk per pengunjung itu tuh biaya operasionalnya tuh yang diperlukan berapa sih? Per pengunjung biaya operasionalnya itu berapa? Caranya tinggal kita sum atau kita jumlahkan saja biaya operasionalnya, kemudian kita bagi dengan jumlah pengunjung, maka ketemulah HPP-nya itu. Wah, ternyata HPP-nya sekian ya. Artinya kita tidak boleh menjual tiket lebih murah dari HPP ini. Kenapa kawan-kawan baik? Karena untuk operasional 1 pengunjung saja nilainya sebesar ini HPP-nya ya. Jadi untuk ngeladenin 1 pengunjung itu kita butuh biaya operasional sekian. Maka ya harga tiket perlu kita sesuaikan sampai dengan di atas HPP. Oke, untuk tiket dewasa aman ya, masih di atas HPP. Nah, ini untuk tiket anak-anak berarti kita naikkan agar di atas HPP. Kita bikin segini saja. Oke, nah ini. Jadi penting ya HPP itu untuk nanti kita menentukan berapa harga tiket yang akan kita patok. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menganalisis arus kas masuk ya kawan-kawan baik, atau kita sebut sebagai proyeksi pendapatan di sini. Meskipun di dalam ringkasan baru disebutkan ya bahwa pendapatan itu hanya diperoleh dari tiket. Nah, itu ya, dari pendapatan tiket 1.000 pengunjung, 500 pengunjung dan 2.000 pengunjung tiap akhir pekan. Tapi tadi untuk pembangunan kita lihat ya, untuk pembangunan itu kan kita menyediakan anggaran untuk toko souvenir, kafe. Nah, oleh karena itu boleh dong kita memproyeksikan pendapatan selain dari tiket saja. Oke, tapi kita hitung dulu pendapatan dari tiket ya, kawan-kawan baik. Kita ambil bahwa dalam sebulan jumlah kunjungan adalah di sini tadi berapa? Tinggal kita kopas 26.000 orang dengan harga rata tiket tadi setelah kita naikkan tarif tiket untuk anak-anak ya. Nah, itu diperoleh sekian pendapatan dari tiketnya. Nah, ini pendapatan dari tiketnya ya. Nah, ini kita tinggal kalikan 12, maka ketemu pendapatan tiket selama 1 tahun itu ada 28 sekian miliar ya. Oke, kemudian anggap saja kita juga akan memperoleh pendapatan dari penjualan souvenir.
Misalnya berapa? Katakanlah dalam sebulan terdapat souvenir yang terjual sebanyak 2.000 item. Terdapat 2.000 item souvenir yang terjual dengan harga souvenir rata-ratanya itu 100.000. Jadi setiap souvenir itu kan beda-beda, tapi kita ambil saja rata-ratanya souvenir itu sekitar 100.000. Sama, tinggal dikalikan. Nah, itu hasilnya 200 juta per bulan tambahannya ya. Kita kalikan 12 juga untuk mendapatkan angka pendapatan per tahun. Kalikan 12. Oke, kemudian pendapatan makan, minum, dan snack. Ya, tadi kita buka kafe ya, karena dalam proposal biaya pembangunan juga mencakup membangun kafe kan ya. Anggaplah selama sebulan dari 26.000 pengunjung itu ada 15.000 yang jajan makanan dengan harga rata jajanan itu katakanlah berapa? 75.000 saja ya. 75.000. Nah, maka pendapatan sekitar 1 miliar lebih itu ada tambahan pendapatan untuk penjualan makan, minum, dan snack. Dan yang terakhir, anggap saja di kebun binatang ini ada atraksi ya. Ada atraksi atau ada wahana permainannya. Yang mana kira-kira ada 1.000 pengunjung. 1.000 pengunjung yang 10.000 lah ya, 10.000 pengunjung ya, dari 26.000 sebulan tadi 10.000 pengunjung yang berminat untuk bermain di wahana atau menonton atraksi itu, ikutan naik-naik permainannya atau nonton kalau ada atraksi. Dan anggap saja biaya rata-rata untuk setiap wahana dan atraksi itu adalah 50.000. Maka hasilnya ada tambahan pendapatan lagi. Ya, ini tambahan pendapatannya. Nah, inilah total pendapatan per tahun, kawan-kawan baik. Jadi intinya lebih besar ya daripada biaya operasional. Ya, artinya insya Allah usahanya untung ini ya. Tapi nanti akan kita kaji lebih jauh lagi. Sementara ini kita keep dulu, ini adalah arus kas masuknya, pendapatannya lebih besar daripada biaya operasionalnya. Oke, next, kita di bagian yang agak sulit dan ini perlu dicermati ya kawan-kawan baik. Dan kita di sini akan menghitung biaya angsuran. Di awal tadi sudah kita sebutkan bahwa modal awal diproyeksikan diperoleh dari 100% modal usaha. Maka kita masukkan dulu di sel ini total kredit yang kita pinjam. Artinya kita tidak ada modal pribadi ya, semuanya modal usaha, artinya semuanya pinjam. Jadi ya itulah yang harus kita lunasi. Di tahun ke-0 ini berarti saldo awalnya sama ya dengan saldo akhirnya. Oke, kita kopas saja. Kemudian berapa angsuran kita per bulan sebelum bunga, kawan-kawan baik. Itu tinggal kita bagi saja dengan rumus plus H5 dibagi 120. Kenapa 120? Karena durasi pinjaman kita adalah 10 tahun atau 120 bulan. Lalu angsuran bunganya berapa? Anggap saja kalau di perbankan itu pada umumnya ya, bunga untuk modal usaha itu kan beraneka ragam. Ada yang hanya 5%, ada yang hingga 10 atau 15%, tapi kita ambil saja 8%. Anggap saja kita bunganya itu 8%. Terus kita tinggal klik pada sel C3 ini ya. Kemudian jangan lupa dipencet Fn plus F4 kalau di laptop untuk mengunci agar nanti pengalinya tetap pada sel ini. Artinya tidak bergeser ke bawah, yaitu 8%. Nah, kemudian kita kali dengan jumlah pinjaman kita. Kita bagi kemudian 12 karena kita membayar cicilan dan bunganya itu kan per bulan ya. Nah, itu total cicilan tinggal kita tambahkan saja antara angsuran tetap dan bunganya, itu ketemu total cicilan. Kita gunakan rumus SAM. Oke, karena ini bulan pertama, maka saldo awal sama dengan atasnya ya. Oke, kita tulis di sini saldonya sama dengan atasnya. Tapi untuk saldo akhir karena sudah dicicil kan tadi ya, dicicil di bulan pertama kita sudah nyicil, maka jadi kita kurangkan saja. Kita kurangkan dengan rumus sama dengan, jangan lupa diberi simbol plus agar nilainya positif.
G6 dikurangi D6 karena dikurangi oleh cicilannya yang tadi ya. Oke, ketemu hasilnya. Dan untuk angsuran tetap bulan kedua itu tinggal kita beri rumus sama dengan plus D6 agar sama dengan di atasnya itu nanti ya. Kemudian tinggal kita tarik saja ke bawah, kita drag. Untuk bunga, karena tadi sel yang menunjukkan angka bunga sudah di lock aman ya, artinya tidak akan bergeser. Nah itu juga sama, tinggal kita tarik saja ke bawah, maka nanti otomatis akan menunjukkan berapa beban bunga yang harus kita bayarkan selama bulan pertama, kedua itu nanti langsung muncul itu ya. Oke, sama juga ya untuk total angsuran juga tinggal kita tarik ke bawah. Nah itu total angsurannya itu akan muncul. Angsuran tetap, bunga, dan total angsuran itu perlu kita jumlahkan ya, perlu kita ini kita tinggal pakai rumus sum ya. Kita tinggal pakai rumus sum untuk ketiga-tiganya untuk mengetahui berapa total cicilan yang kita bayarkan selama setahun ini. Didapat bahwa selama 1 tahun, di tahun pertama itu segitu total cicilan kita. Itu adalah total cicilan tahun pertama, kalau dijumlah sekian. Nah kemudian untuk saldo awal, kita kan perlu menghitung ya tadi ya, saldo awal itu tinggal kita drag, maka nanti otomatis saldo akan terakumulasi, terkurangi ya, setiap cicilan itu kan saldonya akan terkurangi, yang itu nanti akan berpengaruh pada saldo akhir juga. Saldo akhirnya juga kita drag ke bawah, maka nanti otomatis akan terakumulasi. Jadi bisa dilihat di sini ya kawan-kawan baik, bahwa kesimpulannya hingga dengan akhir tahun pertama sisa hutang kita masih 116 miliar 550 juta dari hasil penghitungan itu tadi kawan-kawan baik. Ini baru angsuran tahun pertama ya kawan-kawan baik. Lalu bagaimana membuat simulasi untuk angsuran tahun kedua hingga tahun ke-10? Sebenarnya kita hanya tinggal copy paste saja. Tapi nanti ada sedikit bagian yang perlu dicermati kembali. Oke, langsung saja. Kita pertama lakukan dulu. Kita copy saja dulu. Kita copy mulai dari kolom bulan ke-1 ini ya, hingga tahun ke-1. Satu kotak ini kita select. Kemudian kita tinggal paste persis di bawahnya ya. Kita paste di bawahnya. Nah, kosongan itu ya. Karena di sini ada baris yang terlewati. Kenapa kok kosong? Karena ada baris yang terlewati. Ini ya, baris ke-18 ini kan terlewati karena kita gunakan untuk nulis keterangan. Maka angkanya pun kita harus menyesuaikan. Perhatikan pada sel D19. Nah, ini di sini itu rumusnya harus kita ganti menjadi sama dengan plus D17 ya. Kenapa? Karena kan kita mau mengikuti angka yang ada di sel D17 ini. Ya kan, karena terlewati ini tadi. Nanti bawahnya akan otomatis mengikuti tanpa perlu kita otak-atik. Mereka udah otomatis. Nah, ini sudah menyesuaikan angkanya. Ya kan? Demikian pula dengan sel E19. Mana? E19. Pada formulanya, bagian yang tertulis di sini kan H18. Ini kita ganti dengan H17. Ya, karena sama kayak tadi alasannya, karena kita mau ngikutin angka yang ada di H17 ini. Maka nanti angka yang di bawahnya juga akan menyesuaikan. Nah, tapi kok minus? Ya, itu abaikan dulu saja, abaikan. Yang penting ini ikuti langkah-langkahnya dulu, selanjutnya nanti akan otomatis tertata, terperbaiki kok itu nanti. Langsung next ya, nextnya yang ada di kolom F kita abaikan saja, itu sudah benar. Langsung ke sel G19. Nah, ini sama ya, kita tinggal ganti angka yang tulisannya plus H18, rumusnya maksudnya, itu menjadi plus H17. Nah, nanti bagian bawah juga otomatis akan mengikuti tanpa kita otak-atik. Nah, terus tahun kedua udah beres ini berarti, udah selesai. Tinggal kita ganti keterangannya ini ya menjadi tahun kedua.
Nah, di situ total angsuran tahun kedua adalah 21 sekian miliar kan ya, itu di situ sudah, dan sisa saldo utangnya tinggal 103 miliar 600 juta rupiah. Udah beres tahun kedua. Gampang ya. Nah, terus tahun ketiga bagaimana? Ini makin gampang lagi ya. Tahun ketiga kita sudah tidak main otak-atik lagi. Karena rumus tahun kedua tadi sudah kita sesuaikan, yang kelompat tadi sudah kita sesuaikan, maka nanti untuk yang tahun ketiga itu kita tinggal copy paste saja dari tahun kedua. Kita copy ya, kemudian kita paste di bawahnya. Oke, sudah ketemu ya, tidak perlu diotak-atik lagi, maka ini tinggal ganti keterangan tahunnya, maka itu sudah beres. Tahun ketiga udah ketemu. Untuk tahun keempat hingga tahun ke-10 sama langkahnya. Pokoknya tinggal kita copy paste saja dari atasnya. Mulai dari sel bulan ke-1 sampai dengan mentok bawah. Nah, ini paste di bawahnya, ganti keterangan tahunnya. Gitu terus ya. Copy sekotak ini, paste di bawahnya, ganti keterangan tahunnya. Nah, tahun ke-6, copy lagi sekotak, paste di bawahnya, kemudian ganti tahunnya. Gitu terus pokoknya ya, copy, paste di bawahnya, ganti keterangan tahunnya. Ini juga. Nah, ini terakhir tahun ke-10. Nah, nanti di tahun ke-10, bulan ke-12 itu, nah itu sudah 0 saldo akhirnya. Itu artinya utangnya sudah lunas. Lunas bosku, berarti emang bener ya kita utangnya sepanjang 10 tahun, maka di bulan ke-12 tahun ke-10 kalau rumusnya udah bener itu nanti di sini ketemunya sudah 0. Artinya kita sudah nggak punya utang lagi. Nggak boleh plus, nggak boleh minus. Artinya bener-bener harus 0. Kalau nggak 0 berarti ada yang salah dengan rumusnya. Nah, ini ya yang saya tandai merah-merah di kolom F ini. Ya, di kolom F ini kan saya tandai merah-merah. Ini yang menjadi beban angsuran setiap tahun untuk proyek ini ya, kawan-kawan baik. Oke, kita next dulu ya. Kali ini kita akan menghitung laba rugi dari proyek ini, kawan-kawan baik. Yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu berapa pendapatan per tahunnya. Total pendapatan itu ya termasuk tiket, souvenir, makanan, atraksi ya tadi ya. Nah, kita ambil dari sheet PEND, sheet pendapatan ya. Kita tulis dulu di tahun pertama dengan sama dengan. Kemudian kita klik sheet PEND, langsung klik pada sel ini ya. Ini total pendapatannya. Jangan lupa kita kunci, kita klik FN plus F4 agar terkunci, agar rumusnya nggak berubah-berubah. Jadi kalau terkunci, nanti ketika kita tarik ke samping, maka nanti tidak akan bergeser rumusnya. Nah, kita tarik sampai sel ke-10. Kita anggap secara sederhana saja ya kawan-kawan baik, bahwa selama 10 tahun itu pendapatannya rutin segitu terus, nggak berubah-berubah. Kemudian untuk pengeluaran, kita pilih pengeluaran yang sifatnya rutin per tahun ya. Artinya di situ nanti ada pengeluaran operasional, pengeluaran iuran atau angsuran ya, angsuran yang diperbankan tadi. Sama jangan lupa kita kan ada beban penyusutan juga kan ya, atau depresiasi. Kenapa biaya investasi atau modal yang banyak tadi tidak kita masukkan di sini? Enggak ya, karena itu sudah include di dalam angsuran per tahun kita ini. Jadi sudah masuk di angsuran per tahun. Oke, kita tinggal memasukkan dulu beban operasionalnya berapa. Kita tulis sama dengan, kita ambil dari sheet OPR atau pengeluaran operasional. Klik yang ini ya, jangan lupa dikunci dengan memencet tombol FN plus F4. Kalau di laptop itu ada tombol FN function itu ya, plus F4 di keyboard. Nah, kita drag nih sampai dengan tahun ke-10. Pengeluaran operasional ini sama ya, dari tahun 1 sampai 10. Nah, kemudian angsuran perbankan. Nah, ini angsuran ini kita perlu ambil satu persatu ya. Kita ambil dari sheet ANS itu tadi ya, angsuran.
Oke, kita ambil satu persatu dengan sabar ya. Pakai rumus sama dengan, kemudian klik destinasinya. Mulai dari tahun pertama ini ya, angsuran tahun pertama kita ambil nanti dari tahun ke tahun. Dengan sabar ya. Oke, kita ambil tahun per tahun ini. Nah, oke, ini udah selesai ini ya, udah selesai, artinya angsuran selama 10 tahun beda-beda ya, pokoknya kita sesuaikan dengan angsuran per tahunnya kita tadi. Itu angsuran itu meliputi angsuran wajib dan juga beban bunga yang harus kita bayarkan. Itulah kenapa kok angsuran itu tiap bulan berbeda, karena kalau semakin kita angsurkan logikanya bunganya akan semakin turun, karena saldo di akhir itu kan semakin berkurang, kita semakin lunas gitu ya, jadi angkanya berbeda-beda. Next, beban penyusutan, sama kayak yang awal tadi, kita ambil dari sheet PNY yaitu penyusutan, sama seperti tadi, kita kunci dengan FN plus F4, kemudian kita tarik hingga tahun ke-10, sama, itu penyusutannya sama per tahun sekian. Nah, total pengeluaran langsung kita gunakan rumus SUM saja ya, sama dengan SUM. Nah, kemudian kita tarik. Nah, udah beres. Dari sini udah muncul total pengeluarannya, total pendapatannya udah ada, total pengeluaran per tahun sudah ada. Untuk menghitung laba dan rugi per tahun itu cukup simpel ya kawan-kawan baik. Kita tinggal kurangkan saja pendapatan di tahun pertama dengan pengeluaran di tahun pertama dengan rumus sama dengan D4-nya dikurangi D9 pengeluarannya. Nah, itu adalah pengeluaran di tahun pertama kawan-kawan baik. Kita tarik saja hingga tahun ke-10. Nah, ini hasilnya. Biasanya dalam studi kelayakan itu, biasanya ini ya, pada laporan laba dan rugi di tahun-tahun awal itu biasanya minus. Ya, karena masih terlalu banyak beban yang harus dibayarkan, dan mulai surplus itu di tahun kesekian biasanya ya, tahun ketiga, keempat, dan seterusnya misalnya. Tapi dalam kasus ini ternyata pada tahun pertama saja laporan laba ruginya sudah menunjukkan profit sebanyak 844 juta sekian itu ya. Itu karena performa pendapatannya cukup bagus ya di sini ya. Dan beban di tahun pertama juga tidak melebihi pendapatan tahun pertama. Nah, maka pada tahun ke-10 ketika cicilan sudah mulai semakin berkurang, maka keuntungan di tahun 10 itu sudah bisa mencapai 10 miliar kawan-kawan baik. Nah, itu tadi adalah panduan ya, pedoman penyusunan studi kelayakan finansial pada proyek pendirian kebun binatang atau taman safari kewan. Tapi ini masih di part pertama ya, kita baru sampai di tahap penyusunan laba rugi. Nah, di pertemuan yang akan datang kita akan coba untuk menyampaikan terkait bagaimana melakukan analisis pada neracanya. Kita juga akan menghitung BEP-nya, kita akan menghitung tingkat pengembaliannya, menghitung IRR-nya yang akan kita sampaikan di video part yang kedua. Oke, semoga apa yang kita diskusikan pada video part 1 ini dihisap sebagai amal perbuatan baik untuk kita semua kawan-kawan baik. Sampai jumpa di part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.